Nah, tadi ada tipe data nominal, nah sekarang ada tipe data ordinal. Tipe data ordinal itu tujuannya adalah untuk pemeringkatan ya. Misalnya kayak kita ngisi kuesioner, misalnya satu tidak sangat tidak setuju, dua tidak setuju misalnya, tiga setuju, empat sangat setuju seperti itu. Jadi order ya, ada pemeringkatannya. Atau misalnya kayak eh, ranking ya, ranking satu, ranking 2, ranking 3, ya itu contoh data ordinal ya. Kemudian tadi itu adalah atribut tipenya, dia itu adalah kualitatif ya atau kategorikal, kategorikal. Jadi ketika rekan-rekan nanti mengolah data ya, mengolah data misalnya kita punya data yang tipenya kategorik ya, tipenya kategorik. Nah, itu nanti untuk di penambangan data itu harus diubah nanti bentuknya. Nanti kita akan belajar lah ya. Nah, ini tipe ini tipe data kategorik ya. Kategorik itu ada nominal dan ordinal. Kemudian ada tipe data kuantitatif ya. Nah, kuantitatif. Jadi untuk penambangan data itu lebih, kalau seandainya kita punya data kuantitatif itu lebih enak ya, karena kita nggak perlu mengubahnya lagi gitu. Nah, contoh data tipe data interval nih ya, tipe data yang interval itu contohnya adalah eh, suhu ya. Nah, apa sih bedanya interval sama rasio? Mungkin waktu belajar statistik sudah tahu ya, bedanya tipe data interval sama rasio. Kalau interval itu dia tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya adalah suhu. Suhu kan kita nggak bisa bilang ya, dimulai dari nol. Misalnya meterannya itu mulai dari nol. Nggak bisa. Jadi suhu itu adalah tipe data interval karena dia tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Beda dengan berat. Berat kita bisa hitung dari nol mulainya. Kalau tinggi juga bisa dimulai dari nol. Tapi kalau suhu kita tidak bisa mulai dari nol. Nggak ada nilai mutlaknya. Startnya itu berapa kan nggak tahu ya. Nah, jadi tipe data interval itu adalah contohnya suhu sama kalender. Nah, kalau kalender kan nggak ada tuh startnya dari nol ya. Nah, jadi makanya ini contoh tipe data interval tadi adalah suhu, waktu, tanggal, itu contoh data interval ya. Dia tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Nah, beda dengan tipe data rasio. Tipe data rasio, dia itu memiliki nilai nol yang mutlak. Artinya dia itu bisa start dari nol ya, start dari nol. Contohnya kayak berat. Kalau kita nimbang kan dimulai dari nol ya, timbangan gitu. Kan nggak mungkin, nggak ada kan timbangan dimulai dari minus gitu kan, nggak ada berat orang minus ya. Beda dengan suhu. Suhu ada minus ya. Ketika kita pakai eh, termometer, ada itu suhu minus ya. Nah, kalau kayak tipe data rasio itu contohnya berat. Berat itu punya nilai nol yang mutlak ya. Kalau kita nimbang kan mulai dari nol. Meteran tinggi juga ya, meteran tinggi. Di start dari nol. Speedometer mulai dari nol. Kan nggak ada speedometer yang kecepatannya minus ya. Seperti itu. Nah, ini. Ingat aja kalau tipe data interval itu adalah tipe data yang tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya adalah suhu, kalender, jam ya. Kalau tipe data rasio itu adalah tipe data yang memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya kayak berat, tinggi ya. Gitu. Oke. Kemudian ini ada lagi nih tipe datanya, ada discrete, ada continue ya. Nah, eh discrete, oke ya, discrete itu yang bilangannya bulat ya. Misalnya kayak apa? Kayak berapa jumlah peserta kuliah hari ini? Misalnya ada 50 orang kuliah, ada 20 orang. Kita nggak bisa bilang ya. eh, Jumlah peserta hari ini yang datang ada berapa? Ada 20,5 Bu. Nggak ada kan? Nah, jadi discrete bilangan bulat ya. Nah, beda dengan continuous ya. Continuous itu bisa dia berkoma. Misalnya contoh
berapa tingginya? 160,5 cm seperti itu ya. Nah, tadi itu beda tipe data discrete sama continuous. Itu harus paham ya. Oke. Ini adalah tipe-tipe dataset dalam penambangan data. Ada yang bentuknya data matriks, data dokumen, data transaksi ya. Ada data dari web, ada molekul struktur, ada spasial data, temporal data, spatial data ya. Nah, tapi yang sering kita gunakan itu ya untuk bentuk data record gini ya. Nah, ini contoh data record. Misalnya. Contohnya apa sih data record ya? Misalnya kayak database ya. Jadi record data itu adalah data yang terdiri dari kumpulan data ya. Misalnya ada kumpulan, ada variabel-variabelnya nih ya. Contohnya kayak basis data seperti itu. Nah, ini eh, contoh data transaction data nih. Kita lagi bahas mengenai ini ya. Eh, data ini ya, contoh data record ya, contoh data record. Nah, ini contoh data record nih. Nah, bentuknya yang seperti data dari database seperti itu nih. Ada ini objeknya, objek 1, objek 2, objek 3. Kemudian ini ada atribut-atributnya. Nah, kemudian ada yang namanya itu transaction data. Transaction data ini biasanya kita dapatkan di mana? Misalnya kayak transaksi pembelanjaan ya. Nah, jadi setiap recordnya itu terdiri dari item-item. Nah, misalnya kayak kita nih belanja di Alfamart. Misalnya saya nih belanja di Alfamart. Nanti transaction data isinya yaitu item-item yang saya beli. Misalnya nih orang pertama beli apa? Beli roti, teh gitu. Orang kedua beli kopi, beli sorry, beli roti. Misalnya. Ini contoh dari em, data transaksi ya. Nah, kalau ini bentuk data record, kalau ini bentuk dari data transaksi ya. Nah, tadi ini jenis-jenis data ini ada 3 ya, tipe of dataset. Jadi tipe dari dataset itu ada yang bentuk record. Bentuk record itu yang seperti ini ya, bentuk dari database gitu. Ada atribut-atributnya ya, di sini ada atribut-atributnya. Kemudian kalau bentuk data um, transaksi. Nah, bentuk data transaksi seperti ini ya. Kita transaksi misalnya pembelian di Alfamart contohnya. Nih, ini data transaksi, ada item-itemnya. Kemudian ini contoh temporal data. Nah, temporal data ini ya seperti ini ya, data time series. Ada waktunya. Misalnya kita mau meramalkan curah hujan. Nah, itu adalah contoh dari temporal data karena datanya itu berkaitan dengan tanggal ya, seperti itu. Atau apalagi contohnya, misalnya data saham ya, data saham seperti itu. Itu adalah contoh temporal data ya. Jadi datanya itu time series. Ada misalnya kayak hari ini, tanggal berapa, misalnya tanggal eh, nilai tukar rupiah, misalnya pada tanggal 1, pada tanggal 2, pada 3, gitu. Jadi ada grafiknya. Nah, itu contoh dari temporal data ya. Nah, ini kalian lihat lah, ini pengertiannya ya. Data yang atributnya itu merepresentasi ukuran ya, ukuran daripada suatu data. Misalnya kayak nilai tukar rupiah pada hari ini, nilai tukar rupiah pada besok ya, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini nih. Ini contoh time series data ya. Nah, oke, itu tadi bentuk-bentuk data. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai data quality. Nah, ini yang menjadi topik persoalan kita ini ya hari ini, pre-processing data terkait dengan data quality. Nah, kita mau lihat nih, apa aja sih ya, what kind of data quality problems, masalah-masalah apa aja sih yang berkaitan dengan kualitas data. Ya, karena kan kualitas data ini mempengaruhi ya
akan mempengaruhi hasil dari penambangan data gitu. Nanti akan mempengaruhi dari pola-pola yang akan kita dapatkan gitu kan. Kalau seandainya kualitas data kita buruk, maka nanti hasil pola-pola yang kita dapatkan itu juga tidak akurat seperti itu. Makanya sebelum kita menerapkan teknik dari penambangan data, kita harus make sure dulu nih bahwa data yang kita miliki itu harus kualitasnya baik ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya bilang dari 100% pekerjaan dalam penambangan data untuk melakukan pokoknya processing data itu bisa 60%-nya gitu ya. Nah, selebihnya baru teknik penambangan data. Karena tadi kalau kita punya data yang jelek, nanti hasil dari penambangan data yang kita miliki itu tidak akurat ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih, apa aja sih masalah-masalah dalam kualitas data ya. Jadi, yang pertama itu noise dan outliers. Yang kedua missing value. Yang ketiga duplicate data. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi ya. Noise, outliers, missing value, duplicate data. Oke, misalnya begini, saya akan gambarkan ya, contoh noise dan outliers. Anggap saja saya itu sedang menghimpun data eh, data apa ya, misalnya data pendapatan warga. Nah, kita ketahui bahwa di suatu wilayah itu itu merupakan daerah daerah pinggiran kota, di mana itu adalah kampungnya bisa dibilang warga miskin di situ, misalnya anggap aja ya, ada warga miskin di pinggiran kota, misalnya seperti itu. Nah, misalnya di sini saya misalnya anggap aja lah ini nama gitu kan ya. Nama ini adalah pendapatan. Kita tahu bahwa itu adalah pinggiran kota, kemudian sebagian besar masyarakatnya miskin, bisa seperti itu. Misalnya nama si A, pendapatannya anggap aja lah ya di 2 juta misalnya seperti itu. Kemudian di si B, anggap aja 1,5 juta dan seterusnya. Nah, kita dapati ada satu orang misalnya, ada satu orang anggap aja lah si X gitu. Pendapatannya sebulan sampai 30 juta. Nah, 30 juta lah. Ini namanya outlier ya. Ini namanya outlier. Dia itu berbeda, datanya itu berbeda dari kebanyakannya gitu. Kita tahu nih bahwa ini adalah wilayah miskin. Di mana pendapatan warga di sana di bawah dari 3 juta misalnya seperti itu. Nah, kita dapati ada satu warga yang pendapatannya itu 30 juta. Nah, ini namanya outlier ya. Outlier. Oke, ini namanya outlier. Biasanya kalau kita temukan data outlier seperti ini, biasanya nggak kita ikutin dalam data, karena ini akan mengecoh gitu. Jadi akan mengganggu ya, nanti akan mengganggu pola pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya ketika kita menemukan outlier, baiknya seperti apa ya? Baiknya dibuang-buang saja outliernya ya. Atau yang outlier ini kita ganti dengan nilai rata-rata seperti itu. Nah, ini contoh outlier ya. Jadi outlier atau disebut dengan pencilan ya, pencilan ini adalah data yang berbeda dari kebanyakan data ya seperti itu. Jadi data yang berbeda dari sebagian besar. Misalnya apalagi? Misalnya saya ada penelitian misalnya. Saya itu em, mau eh, mau ini ya mendata tinggi tinggi anak-anak TK misalnya ya, tinggi anak-anak TK. Misalnya di sini adalah nama tinggi gitu misalnya. Nah, si A itu anak TK berapa nggak tinggi anak TK tuh ya? Jadi 100 gitu kan. Si B 95 gitu. Si C misalnya tingginya 93. Ketika si Y, saya dapatin si Y, tinggi tinggi si Y ini hanya misalnya berapa lah ya? Eh 50 cm, ada nggak sih TK 50 cm ya, 50 cm gitu kan. Nah, ini namanya pencilan minor ya. Kalau yang tadi
kalau yang tinggi itu adalah pencilan mayor. Ini adalah pencilan minor. Nah, ini tidak kita ikutan. Jadi ya kalau seandainya kita punya nanti akan kita mengolah data yang pencilan-pencilan itu baik pencilan minor maupun pencilan mayor itu tidak kita ikutkan ya karena ini akan mengganggu ya seperti itu. Nah, tadi itu ini ya contoh permasalahan-permasalahan dari data. Contohnya ada outliers. Nah, outliers, nah ini oke. Yang yang noise ya belum ya. Jadi kalau noise ini merupakan modification ya of original values. Artinya berbeda dari nilai originalnya. Contohnya seperti ini. Ini biasanya untuk data yang data suara ya, data suara. Misalnya begini. Saya ingin merecord suara karena suara ini akan saya terapkan teknik penambangan data untuk misalnya nih kita mau bikin klasifikasi suara perempuan dan suara laki-laki. Nah, jadi kita perlu data trainingnya itu adalah suara laki-laki dan suara perempuan, misal seperti itu ya. Nah, nanti akan diolah nih kalau gelombangnya seperti ini adalah suara laki-laki. Kalau gelombangnya seperti ini adalah suara perempuan. Nah, ketika kita merekam suara, misalnya anggap aja lah saya merekam suara wanita, tiba-tiba petir gitu kan ya, tiba-tiba ada petir. Nah, tentunya kan gelombangnya itu akan jadi beda gitu. Nah, misalnya begini, anggap aja lah ini adalah suara wanita, gelombang suara wanita nih, aslinya seperti itu. Nah, ketika saya merecord suara wanita nih, tiba-tiba ada petir gitu kan. Jadi gelombang suaranya jadi ada noise. Jadi ada tambahan yang biru-biru kecil-kecil ini adalah suara suara petir. Nah, ini jadi kalau seandainya kita memaksakan ada suara wanita dan suara petir juga gitu kan sebagai data trainingnya, tentunya nanti hasil pola yang kita dapatkan itu akan nggak akurat ya seperti itu karena uh, algoritma itu akan mengenal suara wanita yang gelombangnya seperti ini gitu kan. Nah, kalau seandainya kita ikutin suara petir seperti ini, nanti algoritmanya bingung yang mana suara wanita, yang mana yang benerannya, yang suara yang seperti ini atau seperti ini gitu. Nah, jadi ketika kita ada noise seperti ini, kita harus hapuskan ya suara noise-nya. Oke, yang ini tadi ya, outliers tadi. Outliers itu adalah data ya, data yang berbeda dari kebanyakan data. Nah, nih contoh nih, eh, data ini contoh outlier ya. Misalnya ini orang orang sudah ini data-data sudah berkelompok. Ini outlier, nih outlier, nih outlier ya. Jadi outlier itu dia tidak mengikuti perilaku umum dari data ya. Artinya dia itu berbeda dari data kebanyakan gitu. Nah, tapi outlier ini sebenarnya kalau kayak misalnya kayak di dunia perbankan tuh sebenarnya outlier itu dibutuhkan loh. Misalnya kita mau melakukan fraud detection, tahu ya fraud detection kayak gitu, kecurangan, kecurangan di bank. Misalnya kita punya data transaksi hari ini. Eh, Data transaksi ya kayak transaksi orang-orang lah ya eh, ya normal lah transaksinya tiba-tiba ada transaksi yang di luar kebiasaan misalnya em, kalau orang kan rata-rata transaksinya misalnya di bawah 5 juta ada orang yang transaksinya 1 hari 1 miliar kayak gitu kan ya ini kan patut dicurigai ya kok bisa transaksi 1 hari 1 miliar gitu nah ini contoh fraud detection. Jangan-jangan ini adalah rekening pencucian uang seperti itu. Nah, ini ya contoh dari outlier itu bisa berguna nih untuk fraud detection atau rare event analysis. Oke ya, ini tadi masalah-masalah dari data, ada outliers, ada noise. Yang kedua, yang berikutnya adalah missing value. Nah, missing value itu apa? Missing value itu adalah data yang hilang ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa ada missing value. Misalnya,
information is not collected. Jadi informasinya itu tidak terkumpulkan ya. Kenapa? Misalnya orang-orang itu menolak ditanya. Misalnya kayak saya nih, saya mau melakukan survei. Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah mengenai umur. Kadang kan orang nggak mau ya ditanyain umurnya berapa, apalagi tentang agama. Orang nggak mau ditanya agama, misalnya seperti itu. Nah, jadi informasi-informasi itu kosong ya. Nah, contoh lagi misalnya eh, kita bikin kuesioner gitu, terus tujuan kita ke eh, ada anak SMP yang ngisi. Terus pertanyaannya adalah berapa pendapatan tahunan Anda gitu kan ya. Dan anak SMP gimana mau ngisi? Dia belum bekerja seperti itu ya. Jadi makanya ada yang namanya missing value. Itu adalah data yang tidak terkoleksi ya, misalnya uh, tidak tercatat. Nah, misalnya seperti ini. Nanti misalnya kan saya itu menghimpun data nih, misalnya ada tabel data nih. Ada nama misalnya kan ya, nama, usia, misalnya berat, sorry ya kucing jelek, tinggi. Nah, misalnya di sini saya sedang mengumpulkan data mahasiswa yang meliputi nama, usia, berat, tinggi. Misalnya saya mewawancarai si A. Saya tanya umurnya berapa, si A jawablah misalnya usianya 20. Beratnya berapa, misalnya beratnya 60. Tingginya 170. Nah, ketika saya tanya B, saya tanya usianya, dia mau jawab usianya 21. Berat dia nggak mau jawab. Tinggi dia mau jawab. Tingginya adalah misalnya 150. Beratnya nggak mau karena dia pikir dia gendut, dia nggak mau apa menyebutkan berat. Nah, sehingga di sini beratnya jadi kosong. Kemudian si C, dia mau nyebutin beratnya, misalnya beratnya sekitar 50, tapi dia karena dia pendek dia nggak mau nih nyebutin tingginya, dia malu. Usianya dia nggak mau juga nyebutin. Nah, kita memiliki data yang seperti ini nih, data yang kosong-kosong. Nah, jadi ada missing value ya. Nih, ini missing value-nya, di sini missing value, di sini missing value ya. Nah, ketika kita memiliki missing value, ini data-data yang seperti ini kita tidak bisa terapkan ya ke dalam teknik penambangan data karena nanti ya pola pengetahuan yang kita dapatkan itu menjadi tidak akurat. Sehingga di sini kita perlu melakukan handling ya, handling missing value di sini. Jadi bagaimana cara menghandling missing value? Nah, kita akan bahas. Kita akan bahas bagaimana menghandling missing value. Nah, ini dia. Cara yang ini ada macam-macam cara ya untuk menghandling missing value. Yang pertama, mengeliminasi data objek. Yang kedua adalah mengestimasi. Mengestimasi nilainya ya. Mengestimasi nilainya. Nah, atau yang ketiga adalah ignore the missing value during analysis. Nah, kalau saya sih lebih sukanya ini, tergantung sih. Misalnya kalau data kita banyak, kalau saya misalnya memiliki 1000 objek lah misalnya, ada 1000 objek yang saya punya, kemudian yang missing value-nya itu cuma satu, dua, ya udah saya eliminasi aja, saya buang gitu kan ya. Tapi kalau saya memiliki datanya itu cuma sedikit, jadi yang missing value-nya itu saya estimasikan gitu kan ya, saya estimasi. Nah, misalnya seperti ini, contoh kita tadi, ini kan saya punya data cuma sedikit ya, ada 3 data. Oh, ternyata missing value-nya banyak pula gitu kan ya. Kalau saya punya datanya ada 1000 baris, yang missing value-nya cuma ada 2, misalnya cuma B sama C doang nih yang missing value. Ya udah, B sama C-nya ini saya buang, saya tidak ikutkan gitu kan ya. Nah, berhubung saya punya datanya cuma sedikit, eh, karena misalnya untuk biaya surveinya itu mahal, misal seperti itu. Misalnya saya ini menghimpun data mahasiswa, di mana mahasiswa itu tinggalnya di gunung, misalnya seperti itu kan. Nah, data yang saya miliki itu sedikit gitu.
Kalau saya mau ngambil data lagi, itu nggak mungkin karena saya harus naik gunung lagi, misalnya seperti itu. Nah, jadi daripada data kita tadi kita buang, lebih baik kita lakukan estimasi, estimasi dari datanya. Misalnya kayak berat, berat ini bisa kita estimasikan dengan rata-rata atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, tapi berhubung di sini datanya sedikit, ya udah saya gunakan rata-rata. Misalnya ini, yang A ini beratnya 60, yang C ini beratnya 50. Ya udah, 60 tambah 50 saya rata-ratakan. Misalnya berapa nih? Jadi di tengah-tengahnya jadi 55, bisa seperti itu. Ini tinggi juga. Ya udah saya rata-ratain aja 170 tambah 150 bagi 2. Seperti jadi eh, missing value ini dapat kita handling, misalnya tadi ya kita lakukan estimasi dengan mencari rata-rata ataupun nilai yang paling banyak muncul seperti itu. Ya, itu cara handling missing value. Berikutnya, permasalahan apa lagi sih selain missing value? Ada duplikat data ya, duplikat data. Biasa kan ada tuh orang yang mengisi data 2 kali sehingga eh, datanya duplikat seperti itu, sehingga kita perlu lakukan pembersihan data, kita cari data yang duplikat, kemudian kita hapus ya data yang duplikat tersebut. Oke ya. Nah, tadi adalah permasalahan-permasalahan pada data dan bagaimana menghandlingnya. Oke. Mana lagi ya? Kita lihat lagi. Nanti kita akan langsung praktikum ya. Praktikum bagaimana cara menghandling data-data tadi, misalnya menghandling missing value, menghandling duplikat gitu. Oke, saya lihat lagi ya data yang lain. Tadi ya, mengapa, nah ini, alasan mengapa kita perlu lakukan pre-processing data tadi ya. Biasanya data yang kita dapatkan dari hasil survei ataupun pengumpulan data itu sebagian besar kotor. Misalnya ada data yang kosong, ada atribut yang tidak sesuai gitu. Kemudian ada outliernya, ada yang tidak konsisten, misalnya kayak tadi ya penulisan tanggal lahir gitu. Ada yang nulisnya bulannya Juni misalnya, ada yang nulisnya 06. Nah, seperti itu adalah masalah-masalah ketika kita mengumpulkan data, sehingga kita perlu melakukan pre-processing data ya, melakukan pre-processing data. Nih, mengapa perlu pre-processing data? Nah, ini ya, data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas mining yang tidak baik pula. Artinya, kalau kita punya data yang tidak berkualitas, maka pola pengetahuan yang akan dihasilkan itu tidak baik juga, ya, artinya tidak akurat. Nah, data preprocessing, cleaning data, transformasi merupakan pekerjaan mayoritas dalam aplikasi data mining. Nah, ini malah dia nyebutin 90% loh. Oke, nah ini ada ukuran kualitas data ya, ada akurasi, completeness, consistency, timeliness gitu. Ini nanti ini ada di modul ya. Silakan nanti kalian baca-baca modulnya karena kalau kita bahas semua hari ini nggak selesai nanti gitu ya. Nah, ini ada teknik-teknik data preprocessing. Yang pertama data cleaning, data integration, data reduction, sama data transformation. Nah, kita lihat apa aja sih. Nah, ini ya teknik preprocessing data. Yang pertama data cleaning. Data cleaning itu ya cleaning data ya, pembersihan data. Nah, ini pembersihan data ini ngapain aja? Yang pertama adalah memperkecil noise ya. Contohnya tadi tuh kayak kita merekam suara tiba-tiba ada suara petir. Nah, makanya ketika apa sebelum masuk ke teknik data mining yang noise tadi kita buang ya atau kita perkecil noise-nya. Kemudian apalagi nih proses data cleaning nih, membetulkan data yang tidak konsisten. Contohnya misalnya kita punya data tanggal lahir.
ada orang yang nulisnya tanggal lahirnya 6 Juni, ada yang orang nulisnya tanggal lahirnya 6 bulan 6. Nah, itu kan tidak konsisten ya formatnya. Jadi kita membetulkan data tadi. Kemudian, apalagi proses data cleaning ini adalah mengisi missing value. Contoh yang tadi ya, ada data-data yang kosong, misalnya kayak data berat badan, data tinggi badan, itu kosong. Nah, ini kita lakukan pengisian missing value, misalnya kita menggunakan teknik rata-rata atau nilai yang paling banyak muncul, seperti itu. Keempat adalah mengidentifikasi atau membawa outlier. Nah, misalnya ketika kita menghimpun data, ada data outlier gitu kan. Nah, ini kita harus ngapain? Ya udah, kita buang misalnya outliernya. Seperti itu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan cleaning data. Nah, ini bagaimana menghandling missing value? Ya, tadi sudah kita bahas sekilas. Nah, mengabaikan record. Nah, biasanya untuk label klasifikasi yang kosong atau misalnya karena kita datanya banyak, ya udah nih, kita buang aja record itu yang ada missing value-nya, kita buang satu recordnya itu kita buang seperti itu. Atau mengisikan secara manual. Ya misalnya kita kira-kira aja ini berapa ya. Lalu yang ketiga nih, kita menggunakan mean median dari atribut yang mengandung missing value. Misalnya kita menggunakan nilai rata-rata atau nilai tengah ya dari kolom tersebut. Nih, mean dapat dipakai jika terisi semua normal. Median digunakan jika data tidak normal. Ya biasanya orang menggunakan nilai rata-rata untuk mengisi missing value ya. Menggunakan nilai global, artinya nilai ya misalnya begini, tinggi wanita Indonesia itu berapa sih? Misalnya contoh ya, kayak tadi, kayak data yang saya impun tadi, misalnya begini, kan ini ada missing value-nya ya. Jadi missing value-nya ini bisa saya isikan dengan nilai rata-rata, atau nilai tengah, misalnya seperti itu. Atau tadi, kita menggunakan nilai global, misalnya kita ketahui bahwa rata-rata berat perempuan di Indonesia, misalnya berdasarkan dari survei, itu berapa? Misalnya, oh rata-rata berat perempuan di Indonesia itu sekitar 50-an lah, seperti itu. Nah, jadi kita isikan. Jadi kita di sini kita isikan nilai global gitu atau tinggi. Diketahui bahwa rata-rata tinggi orang Indonesia itu sekitar kalau yang perempuannya 150 158 bisa seperti itu ya kita gunakanlah nilai global ya seperti itu. Oke, kemudian nilai yang termungkin ya kita bisa menerapkan regresi. Oke, sini contoh ya, contoh kasusnya nih. Mengisi missing value. Nah, kita punya data angkatan, IPK, pekerjaan, dan jenis kelamin. Nah, kita himpun nih data. Ada orang yang angkatan 2005. IPK-nya karena dia malu nih, malu ya, dia nggak mau ngisikan. Pekerjaan ya, saya ini kan ibu rumah tangga ya, IPK nggak penting lah, saya isikan gitu kan. Kemudian ada angkatan 2003, IPK-nya 2,81. Dia malu nih. IPK saya kecil. Saya nggak mau nyebutin pekerjaan saya. Sehingga saya ini kosong jadinya. Nah, sementara kita datanya terbatas ya, dikit gitu. Nggak mungkin record yang kalau seandainya saya punya 1000 data, yang ini tuh yang ada missing value satu record ini boleh nih saya buang gitu kan. Record yang ini saya buang gitu. Tapi masalahnya saya hanya memiliki data yang sedikit gitu. Nggak mungkin saya buang. Nah, jadi di sini untuk mengisi missing value IPK ini, kita bisa isikan rata-rata gitu ya. Jadi diisi dengan rata-rata IPK yang paling mungkin untuk angkatan 2005 dan perempuan serta menjadi ibu rumah tangga. Jadi bisa kita kira-kirakan. Kalau tapi nggak bisa juga ya kita judgement gitu ya. Kalau ibu rumah tangga pasti PK-nya kecil, nggak mungkin kan ya kita judgement. Ya, jadi yang paling bagus itu kita menggunakan nilai rata-rata. Kemudian yang untuk pekerjaan dapat diisi dengan pekerjaan yang paling banyak muncul. Kalau seandainya nih ada missing value ya, kita nggak tahu nih untuk pekerjaan, kita mau ngira-ngira pekerjaannya apa ya. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa menggunakan nilai yang paling sering muncul. Misalnya, pekerjaan apa yang paling sering muncul di sini? Ya udah kita isikan ya.
Jadi itu contoh handling missing value. Nah, kemudian tadi ya ada noise data. Kayak tadi, kita merekam suara wanita, tiba-tiba ada suara petir, jadi kayak ikut rekam. Bagaimana ininya cara cleaningnya ya? Ini ada nih, teknik binding, regression, outlier analysis. Biasanya nih orang lihat dulu, oh ada outlier, buang outlier. Oke ya, itu tadi ini outlier sudah. Oke, kita langsung aja ya percobaan data cleaning ya. Silakan dibuka RStudio-nya. Kita akan mencoba untuk pre-processing data dengan menggunakan air programming ya. Ya, jadi kita secara teorinya kita sudah tahu ya. Tadi permasalahan apa saja yang ada di data ya. Tadi kan ada yang missing value, ada outlier, ada noise ya, ada format yang tidak sama. Kemudian kita ada ini ya macam-macam teknik handlingnya, misalnya tadi data cleaning itu kita ngapain? Misalnya tadi mengisi missing value, membuang outlier dan segala macam. Nah ini kita akan cobakan. Silakan rekan-rekan lihat materi yang udah saya share di LMS. Sini ada ini ya data preprocessing in R. Nah, ini saya kopikan lagi linknya. Ini. Nah, silakan dibuka ini. Oke, kita lihat di sini ya. Data preprocessing itu merupakan initial phase. Jadi, fase inisial pada machine learning, di mana persiapan data pada model itu sangat krusial ya. Nah, tujuannya apa? Tadi kita sudah tahu ya kenapa kita melakukan pre-processing data. Karena kalau kita memiliki data yang buruk, maka atau data yang memiliki kualitas buruk, maka nanti hasil pola pengetahuan yang kita dapatkan itu juga tidak akurat ya. Nah ini, ya ini, this part is crucial ya karena pre-processing data itu sangat krusial. Kalau tidak kita lakukan pre-processing data, maka model yang akan kita hasilkan itu adalah tidak akurat ya, tidak akurat, tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Oke, nah di sini kita akan lakukan pre-processing, lakukan pre-processing data. Oke, kita lakukan pre-processing data. Nah, di sini kita akan menggunakan package yang namanya Chatos ya. Jadi, silakan rekan-rekan install dulu package yang namanya Chatos ya. Nah, ini kita akan ikutin step-stepnya, step-step pre-processing data. Oke, misalnya datanya apa ya? Saya dapat nggak data? Oke, misalnya datanya apa ya? Ada nggak ya orangnya kasih datanya? Nggak ada nih datanya. Oke, nanti kita akan bikin datanya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke RStudio. Silakan rekan-rekan di, misalnya ini ada package, install, nih ya, package, install, cari Chatos. Sorry. Ya udah ya. Nah, buka RStudio-nya. Kan udah diinstal ya RStudio. Gimana udah pada install RStudio-nya? Ya, Bu. Udah ya? Udah. Oke, jadi silakan buka di RStudio-nya. Di sini ada package, ada install. Cari library namanya Chatos ya, Chatos. Nah, install.
Chat tools. Kita tunggu ya, saya sambil nyari data yang mau kita coba. Ini mana sih datasetnya? Nah, ini saya download nih. Mana yang datanya? Bentar ya. Ini kita bisa ya download. Ntar saya download dulu ya datanya. Oke, ini data. Em, Silakan rekan-rekan download datanya. Terus saya downloadin. Oke, data. Saya ini ya, saya kirim ke chat. Saya kirim di chat. Nih, chat satu. Ya, nih. Ini ada dataset satu ya. Nah, kita akan gunakan dataset tersebut ya untuk praktikum. Oke, kemudian oke ya. Nah, kita akan panggil datasetnya. Kita akan panggil datasetnya. Silakan download dari kolom chat tadi ya. Em, oke, saya akan panggil datasetnya. Nah, untuk panggil datasetnya, saya menggunakan cara yang paling gampang aja. Mungkin yang udah pernah belajar sebelumnya ya, statistika terapan atau statistika dasar, mungkin udah pernah menggunakan RStudio. Mungkin yang bagi yang belum, cara masukin datasetnya di sini ada import dataset. Nah, kita lihat dulu tipe file kita tadi apa? CSV, TXT, atau Excel. Nah, karena tipe file kita tadi itu adalah CSV, maka kita pilih yang ini nih, from text thread. Ini adalah untuk yang tipe datanya CSV ya. Yang tipe datanya CSV ini kita pilih nih, import dataset from text thread ya. Klik. Nah, kemudian kita browse. Di mana kita tadi nyimpennya? Kita browse. Tadi saya kan nyimpennya di download ya. Nih. Oh. Ini gambar bunga. Gambar bunga. Nah, ini nih data kita. Bisa kita lihat juga ya nih, ada yang bolong-bolong nih, NA. Net. Biasanya tuh kalau di R, kalau bolong-bolong tuh dia suka NA gitu ya. Nah, ini kita akan import dataset kita. Kalau udah nampil seperti ini, kita import ya. Oke, nah ini udah masuk. Bikin gambarin bunga.
Oke, gimana? Sudah ada yang berhasil import dataset? Ya, Bu. Oke ya, sudah berhasil. Oke, kalau mau lihat, sorry. Oke, kalau udah, kita bisa nih lihat datasetnya ya. Kita panggil aja nih di sini. Kita pilih dataset, sorry. Nah ini, dataset 1 ini kita panggil aja seperti ini. Nah, kita mau lihat tadi, oh iya bener nih, ada data yang merah-merah ini NA itu kosong ya, kosong gitu. Jadi panggil aja sini NA ini kosong. Jadi kita tugas kita adalah kita mau menghandling ini, ya kita mau menghandling ini, uh, kita mau gunakan handling missing value, misalnya ya ini kita mau gunakan nilai rata-rata ya untuk mengisi salary sama age ini. Jadi kita lihat dulu tutorialnya, datanya udah kita persiapkan. Oke, bagaimana caranya? Ya, oke, handling the missing data ya. Kita mau handling missing value atau missing data. Nah, nih kata dia ya, dari dataset tersebut, age sama salary itu ada yang missing ya, ada yang missing datanya. Jadi sebelum kita implementasikan ke algoritma ya, itu problem ini harus kita selesaikan. Kalau enggak, dia akan menyebabkan problem yang serius ya gitu ya. Jadi mungkin model yang dihasilkan itu tidak akurat seperti itu. Jadi responsibility kita harus make sure bahwa missing value tadi kita eliminasi dari dataset tadi ya. Nah, jadi ada dua teknik tadi ya. Misalnya kalau kita memiliki data yang banyak, bolehlah kita lakukan delete ya, delete data yang missing tadi. Jadi kita delete satu record data yang memiliki missing value itu kita buang, atau kita lakukan replace missing value ya. Kita misalnya kita gunakan nilai rata-rata gitu. Nah, ya ini ada penjelasannya ya. Nih, delete the observation reporting missing data. Jadi kalau mau kita lakukan delete, itu misalnya kita delete satu recordnya itu. Jadi teknik ini tuh paling cocok tadi ya, ketika kita memiliki big data set ya. Jadi kita memiliki data yang recordnya banyak, misalnya saya punya 1000 record dengan very few missing value ya. Jadi kalau misalnya nih, saya punya 1000 record, yang missing value-nya itu, cuman ada 3 atau 2 record ya. Nah, jadi kalau hanya 3, 2 record, itu bolehlah kita lakukan deleting ya. Kita hapus 3 record tadi. Nah, ini ada penjelasannya juga ya. Nih, when the data set report many missing value, it can be dangerous ya to use technique. Nah, ketika kita punya data setnya itu
banyak sekali terdapat missing value. Misalnya dari 1000 record yang kita miliki, misalnya ada sekitar 100 record memiliki missing value. Nah, kalau seperti itu kasusnya, kita tidak boleh menggunakan delete. Karena apa? Delete many rows from dataset can be lead the loss of crucial information contained in the data. Jadi, kalau misalnya tadi ya, 1000 data kita miliki, 1000 record kita miliki. Ternyata 100 record itu ada missing value. Kita akan menghapus record itu, 100 record itu. Nah, itu adalah tidak baik seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak record yang akan kita hapus itu akan menghilangkan crucial information. Jangan-jangan 100 record tadi itu ya sangat apa maksudnya datanya itu sangat penting seperti itu ya. Malah kita hapus. Nah, jadi ketika kita memiliki data yang terlalu banyak missing value-nya, jangan dihapus ya, karena ini akan menghilangkan crucial information gitu. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, harusnya seperti apa, Bu? Jadi, ya kita lakukan replacing missing value menggunakan nilai rata-rata ya. Jadi, deleting ini boleh dilakukan jika kita memiliki datasetnya banyak, kemudian missing value-nya sedikit. Itu bolehlah kita hapus recordnya. Tapi kalau kita punya datasetnya tadi ya, misalnya 1000, kebanyakan missing value, nah itu jangan dihapus ya. Jadi solusi yang paling baik itu adalah replace missing data dengan nilai rata-rata ya. Oke, silakan. Oke, silakan ini kalian copy ya. Bisa nggak ya di copy? Oh bisa ini. Silakan di copy di sini. Nih, bagaimana mereplace missing value-nya? Nah ini. Di sini dataset age ini artinya apa nih? Uh, Nah, di sini kita akan melakukan replacing missing value untuk data yang age. Nah, tadi kita sudah punya data namanya dataset ini ya, dataset. Nah, karena kita mau mereplace yang age, maka kita akan panggilnya seperti ini. Nih, dataset $age artinya kita akan replace missing value untuk data yang namanya dataset tadi kolom di age karena kan dia kan banyak tuh kolomnya ada age ada salary jadi di sini tuh dataset $age artinya adalah data yang di age ini pada data dataset ngerti kan ya maksudnya di sini kita fokus di kolom age karena tadi data yang kita miliki itu nama filenya itu adalah dataset dan kemudian kita akan fokusnya di age ini untuk melakukan replace missing value, maka kita manggil datanya itu adalah dataset $age. Ya, tergantung sih nama filenya apa. Kalau nama file tadi saya ini apa? Dataset underscore 1 underscore lagi $age. Artinya kita mau ngambil yang kolom ini gitu ya. Nah ini. Nah ini dataset $age nih. If else is .na dataset age artinya di sini kita mau cek nih jika ada nih is.na ini adalah is.na ini adalah dia mau ngecek apakah ada nilai yang kosong, apakah ada nilai yang kosong di dataset age ini ya. If jika ada yang kosong di sini, maka di-replace dengan apa? Replace dengan AV. AV ini adalah fungsi rata-rata ya, fungsi rata-rata. Jadi di sini
Jika terdapat nilai yang NA tadi ya, not a number kosong, maka replace dengan rata-rata. Jadi AV ya, average itu. Dataset age, fun fungsinya ya, fungsinya itu apa? Jadi X min, jadi ini adalah rata-rata ya, rata-rata ini. Min itu kan rata-rata. Kemudian datasetnya itu diisikan dengan nilai rata-rata. Coba ya kita kopikan di sini. Tapi saya replace ke sini. Sesuaikan. Karena tadi nama file kita apa nih tadi? Dataset underscore 1 underscore lagi. Maka start sesuaikan nih. Kalau enggak ya nggak mau dia. Dataset ini nih. Ini ya. Oke, ini juga. Saya ganti data set ini. Nih, sesuaikan ya dengan nama file kita. Oke, ini juga saya sesuaikan. Data set 1. Oke, ini juga ya. Saya sesuaikan. Oke, ini saya copy ya. Nanti saya kirim. Oke, sudah. Oke, coba nih silakan di ini. Kan? Oke, kita lihat ya pembahasannya. What does the code above really do? Dia ngapain sih gitu kan ya? Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya. Dataset $H artinya kita ambil atau kita fokuskan kolom H dari dataset kita. Jadi di sini kita fokuskan untuk di kolom H pada dataset kita tadi. Nah, di sini statement if else itu ya, berarti kita ini condition ya, kita cek. Jika terdapat data yang kosong ya, if else is.na itu artinya mengecek data yang kosong ya. Jika ada data yang kosong, maka replace dengan nilai average gitu. Nah, ini. Condition is.na ini adalah mengecek ya apakah ada missing value atau tidak pada dataset ini gitu. Jadi it returns a logical output ya. Jika iya, maka replace dengan average function tadi. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata missing value-nya ada ya di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama juga dengan salary ya. Nah, oke. Tadi kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke. Tadi kita sudah ini ya, kita sudah lakukan replace missing value. Coba kita panggil dataset. Dataset 1. Coba kita panggil ya. Nah, coba rekan-rekan lihat tadi hasilnya. Tadi kan di Spain tadi kan ini ya, untuk age-nya itu umur ada di record yang Spain itu adalah not a number ya, atau kosong gitu. Nah, setelah kita lakukan handling missing value, maka di sini, di Spain ini, sudah terisi nilai 38,8 ya. 38,8 itu apa? Nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata dari seluruh ini nih, dari seluruh data yang di sini. Nah, jadi yang kosong ini itu diisi dengan nilai average ya. Nih, tadi kan fungsinya nih. Kita dia ngecek jika ada nilai kosong pada data H ini, maka di replace dengan fungsi average gitu. Ya, jadi di sini ini ya diisikan dengan nilai average ya rata-rata gitu. Itu cara handling missing value.
Oke, ada yang berhasil? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, itu cara handling missing value. Oke, silakan rekan-rekan dicobakan untuk data yang salary ya, data yang salary silakan data yang salary. Berarti di sini data salary gimana? Dataset satu ini ya, dolar salary kita cek, sorry, kita sama dengan if kita ini cek dulu ya, if else jika terdapat is.na ya, jika terdapat not a number pada data set 1 salary, maka lakukan fungsi ini average AV ini ya. AV ini untuk apa sih nih? Nih. AV Oke, datanya yang mana nih? Dataset 1 dolar salary. Function maksudnya. Ini X itu adalah nilai min X, min dalam kurung X, na.rm. Ini ada fungsi untuk ini ya rata-rata terus. Oke. Kemudian kita akan isikan untuk dataset salary. Saya kopikan ya. Sekali lagi. Tes. Semoga tidak error. Oh, ada error nih. Nah, ada yang error di sini. Oke, bentar ya. Saya cek dulu nih salary. If else is.na dataset 1 salary, AV dataset 1 salary. Oh, sorry. Functionnya lupa ya di sini. Function X-nya. Function X-nya lupa. Function X min coba ya. Oke, coba kita panggil dataset kita. Dataset ini ya. Apakah salary-nya udah terisi? Oke ya. Nah, ini salary-nya udah terisi. Tadi itu yang kosong itu adalah di ini ya, record Germany. Record Germany. Nah, ini. Ini udah terisi dengan nilai nilai rata-rata. Ini saya share di sini. Ini silakan dicobain. Oke, udah berhasil untuk yang salary ini? Udah, Bu. Berhasil, udah, Bu. Berhasil. Sekarang kita coba ini lagi ya. Contoh lain lagi, encoding categorical data. Tadi kan kita sudah tahu ya, contoh-contoh data itu adalah salah satunya adalah categorical data. Misalnya categorical datanya itu misalnya data kategorik ya kayak yes, no, ya tidak, laki-laki, perempuan. Pokoknya yang kategorik bisa seperti itu. Nah, kalau di dalam teknik penambangan data, data kategorikal itu tidak bisa langsung kita implementasikan. Harus kita ubah ke dalam data numerik. Jadi kalau kita punya data kategorikal, itu harus kita ubah ke dalam data numerik supaya bisa
diimplementasikan dengan untuk teknik penambangan data karena sebagian besar algoritma penambangan data itu dia itu hanya menerima data-data dalam bentuk numerik ya. Kalau kita punya bentuk kata-kata numerik, misalnya yes, no, laki-laki perempuan, kemudian ada agama, terus apa lagi misalnya semester 1, semester 2, semester 3 itu dia nggak bisa ya. Nah, makanya di sini kita lakukan encoding ya, misalnya kayak laki-laki perempuan, laki-laki kita kasih tanda, kita kasih angka 1, perempuan angka 2, misalnya seperti itu. Atau yes, no gitu, kita ubah dari yes 1, no 2, misalnya seperti itu ya, kita encoding. Nah, atau ini ya, kita mau melabelkan, misalnya kayak tadi ya, kalau kita lihat data yang kita miliki tadi negaranya tuh apa aja sih? Nah, negaranya itu cuma dua ya. Sorry, dua. Tiga ya. France, Spain, Germany. Yang lainnya kan nggak ada ya. Cuman ada tiga jenis ini ya. France, Spain, Germany. Nah, kalau seandainya data kategorikal seperti ini ya, yang kayak nama negara, ini tidak bisa kita tidak bisa implementasikan ke dalam teknik penambangan data. Jadi data-data kategorikal seperti ini tuh harus kita encoding ke dalam nilai numerik. Misalnya France kita kasih nilai 1, Spain kasih nilai 2, Germany kasih nilai 3, seperti itu. Nah, ya kita coba untuk lakukan encoding data ya. Nah, misalnya nih, untuk France, Spain, Germany ya. Jadi France itu kita kasih nilai labelnya 1. Spain itu labelnya 2, Germany itu labelnya 3 gitu. Oke, kita langsung aja copy di sini biar cepat gitu ya, teman-teman pasti paham gitu. Nah gini, dataset country ya. Tadi kan kita punya dataset, kemudian kolomnya itu adalah country ya. Nah, dataset country vektor, berarti kita mau bikin faktor nih di sini ya. Dataset country level. Di sini kalau kita mau bikin kayak array itu ya, urutan data, ini pakai ini ya, C, kemudian dalam kurung gitu. Kalau datanya berbentuk teks, perlu kita kasih tanda kutip. Kalau datanya bentuknya numerik, nggak perlu pakai tanda kutip ya. Nah, di sini em, kita bikin data untuk France, Spain, Germany. Kemudian kita encoding yang France itu jadi 1, Spain itu jadi 2, Germany itu jadi 3 gitu. Oke ya, kita copy di sini. Saya masuk RStudio-nya. Saya copy paste di sini, tapi kita sesuaikan ya. Tadi kan nama dataset kita sesuaikan. Di sini dataset 1 ya, sesuai dengan datanya. Dataset 1, oke ya, nih saya ketikkan ke enter. Saya kasih kolom chat lagi. Oke. Coba kita panggil data set dataset 1, enter. Oke ya, kita bisa lihat di sini Germany, Spain, Prancis itu udah berubah ya. Jadi 1 itu adalah France, 2 Spain, 3 Germany. Ini udah berubah nih. Jadi yang tadinya data kategorik menjadi data ini ya, data numerik di sini. Gitu. Sama juga ya dengan yang ini. Sama juga yang untuk purchase tadi ya. Sama juga untuk yang purchase. Ya, karena dia kan ini ya kategori kan ya yes no yes no yes no gitu. Kita mau ubah. Kalau yang ini yang no-nya kita kasih 0, yang yes-nya itu kita kasih 1 gitu. Nah, coba kita ini ya, kita lakukan encoding.
Oke, kita masuk ke sini. Kita mau encoding data yang yes no tadi ya. Nih, datasetnya kita perbaiki ini sesuai dengan file kita. Dan juga sesuaikan. Oke, enter. Nah, coba kita tes. Kita lihat nilai dataset kita. Set, enter. Nah, ini ya udah berubah dia. 01110 ya. Oke, jadi yang data seperti ini nih udah siap kita implementasikan ke dalam algoritma-algoritma yang ada di penambangan data. Kalau seandainya data kita masih berupa data kategorik tadi ya kayak French, Spain gitu atau yes, no itu dia belum bisa. Jadi kalau kita memiliki data kategorik itu harus kita encoding ya, harus kita encoding. Oke, sorry ya, ini kalau di rumah banyak gangguan. Oke ya, sudah ada yang berhasil sampai sini? Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nih, tadi kayak itulah tadi kita sudah bisa ya menerapkan teknik-teknik untuk preprocessing data. Misalnya tadi kita udah bisa apa mereplace missing value, kemudian encoding data. Oke, nah ini oke. Berikutnya, oke, kan tadi ya udah bisa teknik cleaning data. Tadi kan proses-proses dalam preprocessing data kan ada cleaning data, integration data, terus transformasi data gitu. Nah, cleaning data tadi terdiri dari handling missing value ya, terus encoding data. Oke, coba kita lihat lagi yang lain. Proses cleaning data yang lainnya. Oke, kita lihat ya proses yang lain. Tadi ya replace, oke. Tadi ya replace udah. Ini sama sih caranya tadi ya. Kita mau mengencoding data. Ya, jadi ini banyak tutorialnya. Silakan kalian coba-cobakan ya. Karena kalau kita cobakan di kuliah tuh enggak ini ya. Apa enggak keburu waktunya banyak. Di ini silakan kalian ini banyak ya. Nah, ini coba ya yang selanjutnya ada namanya itu adalah gimana iklannya sini. Normalisasi data ya. Normalisasi data. Oke, coba kita lihat di sini data kita. Nah, data kita tuh satuannya berbeda. Misalnya nih, kayak em, nih country, kita punya satuannya ini ya, angka yang di bawah 10. Age, age itu satuan apa itu? Range datanya itu puluhan gitu ya. Salary ribuan. Nah, kalau begini, kalau kita memiliki data-data yang satuan-satuannya itu kesatuan apa ya, range ya rentang gitu. Berbeda misalnya ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ribuan, ada yang jutaan gitu. Nah, itu perlu kita lakukan normalisasi data. Tujuannya untuk apa? Nah, coba dari rekan kalau hitung manual,
gimana? Misalnya kayak 72.000 dikurangi 44 itu segala macam itu kan rentangnya itu apa jauh ya. Jadi kenapa kita di sini kalau di dalam penambangan data itu kita di tahapan pre-processing data itu kita perlu melakukan eh, normalisasi data ya. Nah, ini secara teori. Nih, kenapa? Why do we do it ya? Kenapa sih kita uh, perlu melakukan normalisasi data ya? Karena uh, di dalam machine learning ya, misalnya kayak algoritma SVM ataupun KNN, itu tuh sangat sensitif terhadap skala data gitu ya. Karena apa? Karena di algoritma SVM ataupun KNN itu ada yang namanya uh, distance, jarak gitu. Jadi itu ada rumusnya itu yang menghitung jarak data. Nah, kalau seandainya satuannya itu rentangnya itu atau skalanya itu berbeda, itu sangat mempengaruhi gitu ya. Makanya di sini em, kita perlu melakukan normalisasi data. Biasanya orang-orang itu menggunakan eh, normalisasi data dengan fungsi min max ya, min max normalization. Oke, coba kita lihat lagi, ada nggak min max normalization? Nah ya, saya lihat min max normalization. Oke, belum ada di sini pembahasannya. Oke, saya googling dulu ya, ini alasannya. Eh, mengapa perlu normalisasi data mining? Nah, nanti kita lihat nih alasan yang ininya jelas. Nih ya, normalisasi data pada data mining. Nih ya, kalau ketika kita memiliki dataset yang besar gitu. Nah, ini penting kita melakukan normalisasi data ya untuk memastikan konsistensi dan kualitas data. Nah, misalnya kalau tadi ya kita memiliki beberapa atribut di mana masing-masing atribut itu memiliki skala atau rentang yang berbeda. Taruhlah tadi ya ada yang satuan, puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang jutaan. Misalnya kayak jumlah anak, misalnya kan 3, pendapatan, misalnya 5 juta gitu. Itu kan rentangnya udah berbeda ya. Ada yang satuan, ada yang jutaan ya seperti itu. Nah, ketika kita menerapkan algoritma yang ada di penambangan data, itu kan nanti ada perhitungan matematis ya. Jadi di dalam algoritma itu sebenarnya terjadi perhitungan matematis gitu. Nah, bayangkan misalnya nanti kalau ada rumusnya misalnya gini, 4 juta dikurang 72 misalnya seperti itu. Itu kan timpangnya jauh banget gitu kan. Nah, jadi akan terjadi ketimpangan di mana data yang terlampau tinggi dan ada data yang terlampau rendah gitu. Jadi konsekuensi jika tidak dilakukan normalisasi adalah dapat terjadinya dilusi pada atribut dengan skala yang lebih rendah. Jadi itu kayak 7 juta dikurangin 2, itu nanti jadi kayak ketutup datanya gitu. Jadi skala yang lebih besar itu akan membuat data yang lebih kecil itu timpang. Nah, padahal mereka itu memiliki derajat kepentingan yang sama, misalnya kayak jumlah anak dan jumlah pendapatan. Itu kan sama-sama penting ya untuk data itu diterapkan pada teknik penambangan data gitu. Nah, kalau terjadi perhitungan matematis misalnya kayak 5 juta kurangin 2, itu kan jadi kayak timpang gitu jadinya. Nah, jadi eh, kita akan melakukan penyamaan skala ya. Jadi skalanya itu kita samain supaya ketika kita perhitungan matematisnya itu datanya tidak timpang. Nih,
kita akan melakukan normalisasi data, yaitu kita membawa atribut itu pada skala yang sama gitu. Sehingga akan menghasilkan data yang konsisten. Contoh seperti ini ya. Kayak gini, ada nama, ada salary, ada year of experience, ada position level ya. Nah, kalau kita lakukan perhitungan matematika, misalnya 1000 dikurangi 10 dikurangi 2, itu kan nanti kan hasilnya akan ini ya, timpang gitu. Nah, makanya di sini kita akan membuat skalanya itu sama semua. Nah, ini hasilnya. Kita akan gunakan normalisasi data ya, yang paling sering orang gunakan itu adalah min-max normalization. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti ini. Ini tadi ya, ini age ini skalanya kan puluhan, salary ini skalanya ribuan, puluh ribuan gitu kan. Nah, setelah kita lakukan normalisasi data, dia seperti ini nih. Satuannya, skalanya adalah skala dari 0 sampai 1. Nih lihat nih, age. Yang tadinya 44 jadi 0,73. Yang tadinya 27 jadi 0, gitu kan. 30 jadi 0,13 gitu. Jadi di sini kita lakukan penyamaan skala. Skalanya itu adalah 0 sampai 1. Oke nih, salary yang tadinya 72.000 jadi 0,68. Yang tadinya 48.000 jadi 0. Nah, di sini kita akan menyamakan skala. Apakah nilainya itu akan artinya akan jadi berbeda nggak, Bu? Enggak, ini kan kita hanya ininya membuat skalanya aja ya, kita menskalakan. Jadi dia tidak akan berpengaruh ya nantinya gitu. Maksudnya kan ini tuh tinggi Bu gitu. Kok jadinya kecil, akan jadi ngaruh nggak gitu? Enggak. Di sini skalanya aja yang berubah. Misalnya kayak gini ya. Kayak gini. Ini 83.000, ini 67.000. Kalau kita skalakan 83.000-nya 1, 67.000-nya adalah 0,54. Bener ya? Tetap 83.000 ini lebih besar ya. Maksudnya yang 83.000 kan nilainya 1 nih. 67.000 0,54. Dia tetap yang 83.000 itu kan lebih besar daripada 67.000. Nah, ketika kita skalakan tetap dia tetap lebih besar juga nih. Ini 1 nih 0,54. Jadi tidak mengurangi nilainya ya, tidak mengurangi nilainya, tetap dia besar gitu. Cuman skalanya kita menyamakan skalanya tentang 0 sampai 1 gitu. Oke ya, kita di sini kita menggunakan normalisasi min max. Nah, apa rumus normalisasi min max ini? Nilai X, maksudnya nilai yang akan kita lakukan normalisasi, dikurangi dengan nilai minimumnya dibagi nilai maksimumnya dikurangi dengan nilai minimumnya. Oke, saya contohin di sini. Misalnya saya punya data, misalnya kayak ini ya, ini umur. Misalnya di sini umurnya 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun, misalnya seperti itu. Saya akan melakukan normalisasi. Ya, jadi di sini rumusnya adalah X dikurangi dengan minimum X dibagi dengan max X per minimum X. Gitu. Oke, misalnya 5. Saya mau melakukan normalisasi terhadap 5. Ya. Berarti X-nya di sini 5. Nilai minimum dari umur ini berapa? Untuk di tabel ini. Berapa minimumnya? Di data ini, di kolom ini, berapa? 2 ya. Kan di kolom ini tuh nilai yang paling minimumnya adalah 2 gitu. Oke. Nilai yang paling maksimumnya berapa? Di kolom 6. ini. 6. Oke ya. Kemudian dikurangi dengan minimum. Berarti di sini 5 kurang 2, 3. 6 kurang 2, 4. Ya, berarti 3/4. 3/4 itu berapa ya? 0,75. 0,75. Nah, sehingga
yang umur ini kita skalakan jadi 0,75 gitu ya. Oke, coba yang ini lagi 6. Yang 6 nih ya. Coba kita 6 kurang 2 per 6 kurang 2 ya. Berarti berapa nih? 1. Nah, jadi 6 ini kita skalakan 1. Yang 3 lagi. Yang 3 ya. Coba. X-nya 3. Minimum X-nya 2. Maksimum X-nya 6. Minimum X-nya 2 ya. Berarti 1 kurang 6 kurang 2, 4 ya. Seperempat. Berarti 0,25. Nah, yang dua nih ya. Yang 2 lagi. 2 minimumnya kurang 2, 6 kurang 2. Berarti 0. Nah, seperti itu. Jadi, ini kita skalakan ya. Jadi, nilai yang ini kita skalakan dari 0 sampai 1 gitu. Jadi, ini ya, ini namanya normalisasi data. Kita membuat skala ya, kita menskalakan. Tidak mengurangi nilainya, tetap nih. Kan paling tinggi 6 ya. Kemudian ketika kita skalakan dia jadi 1, tetap yang paling tinggi dianya. Gitu. Oke ya, sudah paham mengenai normalisasi data dan kita cobakan untuk ini ya codingnya. Oke, di sini min max ya. Kita gunakan min max normalization. Oke, silakan mungkin bisa dilihat ya sini contoh min max normalization. Tadi kita panggil ya datanya. Nah, di sini dia menggunakan fungsi normalize ya, di sini normalize. Gimana caranya di sini? Kita bikin dulu ya fungsinya di sini normalize function x ya, x kurang min x per maksimum x dikurang min x ya. Nah, kemudian soalnya banyak banget ini. Oke, langsung aja deh kita cobain ya. Oke, di sini kita bikin dulu fungsinya normalize. Kita copy yang fungsi normalize, nanti kita tinggal panggil ya seperti ini. Misalnya untuk data age ya kita tinggal panggil dataset $age ini. Kemudian kita panggil fungsi normalization-nya ya. Nanti nih, kita panggil fungsi normalize-nya, kemudian panggil datanya. Gitu. Kita langsung aja masuk ke R. Ini kita copy paste ya. Nah, normalize ini functionnya. Ini kita mau membuat function yang namanya normalize. Jadi di sini function x di mana x dikurang minimum x dibagi dengan maksimum x dikurang minimum x. Jadi functionnya itu kita simpan dalam namanya normalize. Gitu. Oke, sekarang kita misalnya saya mau normalize yang age ya. Jadi di sini saya bikin dataset $1 atau begini aja. Saya bikin variabel baru aja ya. Age nom gini ya. Kemudian di sini saya panggil fungsi normalize. Kemudian apa data yang akan kita normalisasi? Yaitu dataset tadi dataset dollar age ya. Nih, mudah-mudahan nggak error ya. Saya enter. Coba saya panggil age nom. Sudah nih.
Oke, nah ini. Dia sudah dinormalisasi ini. Jadi yang tadinya H-nya 44 jadi 0,73. Yang tadinya 27 jadi 0. Yang tadinya 30 jadi 1, ini ya 1,3 0,3. Yang tadinya 38 jadi 4,78. Oke, ini ya fungsinya. Ini adalah fungsi normalize-nya. Kemudian ini nih saya coba untuk normalisasi. Seperti itu. Coba kita coba lagi nih misalnya salary 6 normalize dataset $1 salary. Oh sorry, ini saya salah. Salary nom ya, nih. Normalize dataset 1. Oh salary sini. Benar-benar salary ya. Ya, coba saya panggil salary non. Udah. Oke ya. Oke, coba lagi yang silakan kalian lakukan yang untuk country, yang age gitu. Nah, silakan dicobakan ya untuk yang age, yang sisanya belum apa nih. Misalnya sisanya tadi age sama salary udah ya, misalnya country lagi. Misalnya di sini country nom di sini normalize dataset dollar country ya. Nih, enter. Oke, kayaknya ada yang ini country nom normalize dataset country. Error in summary faktor 1L gitu. Oke. Oke, ini nggak mau ya dia. Bentar, kenapa ini? Saya coba lagi ya. Mau nggak ya dia? Sebentar ya, saya ini dulu. Normalize. Terus dataset ya. Dollar. Oke, error in summary factor. Oh, apa karena ini ya? Karena dia faktor ya, sorry. Karena kan tadi dia kita encoding ya, kita encoding dia. Jadi dia tidak bisa kita lakukan normalisasi karena dia hanya encoding. Nah, jadi yang bisa kita normalisasi tadi adalah age sama salary ya, seperti itu. Nah, bagaimana menggabungkannya ya? Nah, jadi di sini bagaimana kita menggabungkan? Tadi kan ini kita udah apa sudah mencar-mencar ya, kan ini kan tidak menjadi ini ya. Apa? Tadi kan kita sudah kita lakukan normalisasi sama salary gitu. Jadi kalau
kita mau membuat data yang baru, Data yang hasil normalisasi tadi kan mencar nih, pisah-pisah. Kita mau gabungkan menjadi satu file yang baru ya. Nah, ini caranya kita menggunakan data frame. Misalnya di sini kita kasih nama baru, misalnya dataset hasil normalisasi gitu ya, dataset norm. Ini sama dengan data. Nah, jadi kita kalau mau menggabungkan beberapa variabel itu, kita menggunakan data frame nih, data frame. Kita tinggal panggil aja nih. Tadi datanya apa? Dataset 1 kita ambil ya dataset data 1 ini country, koma. Tadi age yang udah kita normalisasi ya, namanya apa? Age norm. Oke, di sini kita gunakan data age norm di sini. Kemudian apa lagi? Salary norm. Yang udah kita normalisasi tadi ya. Kemudian kita gabungkan lagi dengan yang dataset. Kita ambil nih nilai dari dataset 1 $. Oke. Enter. Kemudian kita panggil nih datanya, dataset norm. Nah, gini. Jadi kita sudah punya dataset baru hasil yang sudah dilakukan normalisasi data ya tadi. Nih, udah kita gabung. Kalau tadi kan terpisah-pisah nih, terpisah-pisah ya hasil normalisasinya udah kita terpisah-pisah. Ini kita gabungkan lagi. Jadi kita punya dataset country, age yang udah dinormalisasi, salary yang udah dinormalisasi, kemudian di sini adalah yang purchase tadi. Jadi ini tadi tidak bisa kita lakukan normalisasi untuk dataset country-nya karena ini datanya itu adalah ini ya hasil encoding tadi. Dia bisa kita lakukan normalisasi. Ini datanya tadi nih yang age, salary gitu. Oke, nah itu tadi. Ini fungsi data frame itu adalah untuk membuat atau membuat data ya, untuk membuat data. Jadi kita punya data yang kepisah-pisah kayak tadi ya. Data age yang dinormalisasi, data salary yang dinormalisasi. Tadi kan kepisah-kepisah. Nah, kita mau menggabungkan menjadi satu file gini. Satu file data gini. Jadi kita menggunakan namanya data.frame. Data.frame. Jadi di sini ada dataset country, ada age yang udah dinormalisasi, salary yang dinormalisasi, dataset purchase. Nah, kita gabungkan di sini dengan fungsi data frame. Kemudian kita simpan datanya itu dalam variabel yang namanya dataset norm. Pas kita panggil ya, dia udah tergabung seperti ini ya. Nah, itu tadi cara-cara kita melakukan pre-processing data ya, pre-processing data. Jadi tugasnya ya, tugas yang kedua ini adalah silakan rekan-rekan cari data bebas, data apa saja yang mengandung missing value, silakan terapkan yang sudah kita pelajari, misalnya melakukan cleaning data, menghandling missing value tadi ya, replace missing value, kemudian melakukan encoding data, dan lakukan normalisasi data ya. Jadi silakan terapkan itu. Tidak hanya screenshot aja ya, tapi jelaskan misalnya kita punya datanya ini gitu kan ya. Nah, ini akan dilakukan pre-processing data. Langkah yang pertama misalnya melakukan cleaning data. Jelaskan cleaning data itu kegiatannya apa saja, misalnya 1, handling missing value. Handling missing value itu mengapain? Misalnya ada data yang kosong, kita akan replace missing value itu dengan rata-rata. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini.
ini sintaksnya, dijelasin ya. Jadi tidak hanya screenshot aja, tapi dijelasin. Cleaning data itu ngapain, handling missing value itu ngapain, handling missing value itu bisa apa aja, misalnya replace missing value dengan nilai rata-rata, bagaimana caranya, ini codingnya, ini hasilnya, seperti itu. Jadi dijelasin ya. Kemudian misalnya ini ada data yang bentuknya kategorikal. Ini harus dilakukan encoding data. Nah, encoding data itu apa? Jelasin gitu ya. Kemudian dijelasin lagi ini datanya skalanya itu berbeda-beda. Kita akan lakukan normalisasi data. Ini caranya adalah misalnya kita menggunakan min max normalisasi ya, min max normalization. Ini caranya, ini hasilnya seperti itu. Jadi dia tidak hanya screenshot hasil ya, tapi ada penjelasannya seperti itu. Ya, itu melakukan project mandiri untuk pre-processing data itu terhitung sebagai pertemuan 3 ya. Jadi silakan rekan-rekan kerjakan, waktunya sampai seminggu. Itu adalah pertemuan ketiga ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Silakan ya kalau ada yang mau tanya-tanya terkait tugasnya. Oke, tidak ada ya, tidak ada yang bertanya ya terkait tugasnya. Udah clear ininya tugasnya, takutnya nanti ada yang bingung lagi. Silakan ya kalau seandainya kalau ada yang ingin bertanya terkait PR-nya ya, daripada bingung nantinya seperti itu. Silakan. Ya, silakan Dwi. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu, itu nanti dikumpulkannya di mana, Bu? Kalau Nah, untuk saya. untuk Soalnya mahasiswa e-learningnya belum ya, bisa, Bu. iya, untuk mahasiswa PMM karena SK untuk ini ya akun LMSE-nya itu belum ada, jadi silakan untuk mahasiswa PMM kumpulkannya Japri ya, karena kan mahasiswa PMM ada 2 cuman. Jadi silakan Japri ke saya waktunya 1 minggu. Nah, untuk mahasiswa reguler silakan dikumpulkannya lewat LMS ya. Oke. Gimana yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan ya, Alida. Izin bertanya, Bu, yang tentang normalisasi data ini wajib atau opsional, Bu? Dan juga dalam melakukan normalisasi data ini, datanya itu bisa dibikin 2 desimal saja, enggak, Bu? Biar enak visualisasinya, Bu. Oh gitu. Oke. Em, kalau dalam ini ya proses preprocessing data untuk normalisasi ini wajib. Kalau dalam proses ya, dalam proses preprocessing data, di dalam preprocessing data normalisasi itu wajib dilakukan ya. Dengan catatan jika jika antar variabel itu skalanya jauh misalnya. Kayak tadi ya, ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang jutaan. Jadi ketika kita memiliki data yang variabelnya itu skalanya berbeda-beda, kita harus lakukan normalisasi data. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi ya ketika diterapkan dalam algoritma, itu akan ada ketimpangan skala, itu kayak algoritma SVM dan algoritma KNN, itu tuh dia sensitif sekali terhadap data-data yang berbeda skala ya. Jadi karena kalau kayak algoritma KNN itu tuh kan dia ada perhitungan matematisnya itu adalah menggunakan similarity function. Itu adalah dia menghitung tuh jarak, menghitung jarak ya. Bayangin misalnya kayak 7 juta dikurangin 1, dikurangin 200 itu kan bingung, pusing kan? Nah, makanya di sini dia perlu kita samakan ininya ya, perlu kita samakan skalanya. Karena misalnya kayak tadi, 7 juta dikurangin 1. Padahal, misalnya anggap saja 7 juta itu adalah pendapatan. 1 itu adalah jumlah anak. Padahal pendapatan sama jumlah anak itu tuh variabelnya sama-sama kuat gitu ya. Variabel
datanya itu tuh sama-sama dibutuhkan gitu. Jadi ketika kita implementasikan ke proses matematis, misalnya kayak 7 juta kurang 1, nanti yang nilai 1 itu akan tertutup oleh nilai 7 juta. Nah, itu di algoritma KNN itu sangat sensitif, makanya kita perlu lakukan normalisasi data supaya data itu memiliki skala yang sama. Jadi dia sama-sama kuat, jadi tidak ada yang nilai ini menutupi nilai ini, jadinya seperti itu. Jadi di dalam pre-processing data ya, proses normalisasi data itu wajib digunakan jika data-datanya itu memiliki skala yang berbeda-beda. Gimana, Alwida? Baik, paham Bu. Oke ya. Kalau untuk mengurangi desimalnya bisa Bu, menormalisasi data ini? Enggak ya Bu? Takutnya begini, kita kan skalanya dari 0 sampai 1. Pasti ngaruh kan ya desimal belakangnya. Karena dia kan skalanya kecil ya, dari 0 sampai 1. Mungkin misalnya kayak 0,739 dengan 0,74 mungkin dia akan memiliki nilai yang kayaknya jauh ya gitu maknanya ya, misalnya perbedaannya jauh. Jadi jangan kita bulatin, takutnya ngaruh malah gitu. Jadi biarin aja segitu. Karena kan ini apa namanya algoritma yang bekerja, biarin aja dia nampilnya seperti itu. Pokoknya kalau kita kurangin desimalnya, misalnya 2 desimal, takutnya ini ngaruh gitu, karena kan dia bentuknya skala gitu. Gimana, Alida? Paham Bu. Makasih Bu. Oke ya. Tuh, jadi ini pertemuan 2, pertemuan 3 kita membahas mengenai pre-processing data ya. Nah, nanti pertemuan keempat kita akan masuk ke dalam teknik penambangan data, yaitu clustering. Jadi data-data yang sudah kita lakukan pre-processing data, baru bisa kita terapkan ke dalam teknik data mining atau penambangan data ya. Jadi intinya data kita bagus, maka nanti akan pola pengetahuan atau hasil dari implementasi teknik penambangan data kita akan bagus ya, artinya udah akurat seperti itu. Kalau data kita jelek, misalnya kayak masih terdapat missing value atau ada data yang outlier, itu ya akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi keakuratan hasil dari penerapan algoritma di teknik penambangan data. Jadi makanya kita harus paham nih bagaimana melakukan pre-processing data sehingga kita bisa menghasilkan data yang bagus ya, tidak mengandung missing value, tidak ada data yang tidak konsisten seperti itu. Oke ya. Nah, jadi silakan seminggu ini. Oh ya, Sabtu depan mohon maaf kita libur ya. Karena saya ada dinas luar kota hari Sabtu depan, mohon maaf. Jadi silakan waktu seminggu ini sampai Sabtu depan kalian gunakan untuk mengerjakan project pre-processing data. Untuk datanya bebas ya, silakan cari data apa saja. Kalau seandainya Bu, data saya itu bersih Bu, nggak ada missing value. Kalian bikin lah missing value-nya, kosong-kosongin aja atau apa gitu ya. Bu, saya nggak ada data yang perlu di encodingnya, udah bikinin aja gitu datanya ya. Jadi gunakan data bebas apa aja sih datanya. Nah, nanti karena hari Sabtu depan kita tidak kuliah, di LMS-nya itu akan saya taruh materi mengenai teknik clustering ya, mengenai teknik clustering. Jadi kalian baca dulu, nanti kita atur lagi kapan kuliah penggantinya ya, karena Sabtu saya akan ada di dinas luar. Oke ya, mohon maaf memang seperti itu karena jadwal kuliah kita tuh Sabtu, dan Sabtu itu selalu ada aja dinas luar atau ada kegiatan ya, jadi ya gitu deh ya kalau kebagian Sabtu. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan kuliah kita, tolong kerjakan dengan baik ini tugasnya. Kalau ada yang belum paham bisa didiskusikan dengan temannya, atau kalau memang benar-benar nggak ada yang paham, itu ada yang pertanyaan yang masih oh ini kenapa ya begini bingung gitu, boleh langsung japri saya ya. Kalau nggak sibuk berarti saya bisa balas cepat, kalau sibuk berarti balasnya lama ya. Oke, saya tutup perkuliahannya ya, insya Allah kita bertemu, atau tolong di atur aja kapan waktu penggantinya setelah hari Sabtu ya, setelah hari Sabtu. Jumat pun saya tuh nggak ready loh sebenarnya. Senin sampai Jumat tuh sebenarnya saya ready.
Tapi kalian ya ada kuliahnya bentrok-bentrok, jadi nggak nemu waktunya. Jadi untuk waktu penggantinya kalian atur aja kapan bisanya ya, selain hari Sabtu besok. Misalnya kalau dari hari Senin sampai Jumat ini ada yang mau kuliah teknik clustering ya bebas gitu. Tapi ya terserah lah, kalian atur aja kapan mau kuliah pengganti ya, selain Sabtu depan ya. Sabtu depan tanggal 16 saya ada dinas luar. Oke, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama. Makasih, Bu.